kemudian tersangkanya inisial M. Kejadiannya itu di pertengahan bulan September 2024 sampai dengan akhir Oktober 2024. Jadi kurun waktu 2 bulan itu ada sekitar lebih dari 1 kali dia melakukan persetubuhan. Kejadiannya itu di Dusun JK, Desa Taulet, Kecamatan Sing Selatan, Kabupaten Senjai. Kemudian adapun umur daripada korban yaitu berumur 15 tahun. Kemudian dia berstatus sebagai pelajar yang sekarang duduk di SMP. Sedangkan tersangkanya dia berumur 45 tahun kurang lebih. Adapun kronologi kejadiannya itu berawal daripada korban ini mengadu ke orang tuanya, ya, di mana pelaku tersangka sendiri adalah merupakan orang tua kandung dari korban itu sendiri. Kejadiannya itu pada malam hari, korban ini meminta kepada orang tuanya untuk dibantu karena ini giginya yang tidak beraturan, sehingga dia minta dibantu supaya disangkam behel, disangkam behel yang kemudian disanggupi oleh tersangka bahwa saya akan bantu, tapi dengan satu syarat yaitu saya mau kamu melayani saya. Ya, akhirnya kemudian karena ini anak yang notabene-nya masih di bawah umur, dia pengetahuannya pun masih labil, sehingga setelah disampaikan seperti itu oleh tersangka, kemudian menurut apa yang diminta oleh tersangka sendiri. Yang kemudian berada di situlah sehingga kemudian tersangka menyetubuhi putri kandungnya sendiri. Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan BSG yang dilakukan oleh dokter Ali, spesialis kandungan, yaitu umur janin 99 hari. Jadi kurang lebih 5 bulan umur daripada kandungan tersebut. Untuk tersangka, pasal yang disangkakan yaitu pasal 81 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3, untuk pasal 76D Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti tentang Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu yang kami sampaikan kronologi kejadiannya, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Senjai dan tersangkanya telah dilakukan penahanan sejak dari tanggal 6 Februari 2024 selama 20 hari ke depan. Pelaku ini berapa kali menyelidiki korban disitu sebanyak 7 kali. Semuanya dipaksa ya? Korbannya dipaksa? Iya, dibujuk. Ya,
ini anaknya dibujuk, dirayu sehingga anaknya kemudian luruh dan mengikuti kemauan dan permintaan daripada orang tua kandungnya sendiri. TKP-nya di rumah sendiri di kamar orang tuanya. Statusnya duda atau beristri? Untuk tersangka adalah masih berstatus suami istri masih hidup, kemudian tinggal dalam satu rumah. Anak kandung. Selama 7 kali melakukan aksi cabulnya itu dari bulan berapa ke bulan berapa saja? Dari September sampai Oktober, jadi kurun waktu 1 bulan itu. Mana dengan psikologi kejiwaannya ada? Untuk psikologi kami telah menyurat ke pihak rumah sakit. Mungkin dalam waktu dekat kami akan lakukan pemeriksaan secara psikiater di dokter di rumah sakit Kumau Sinjai. Kemarin kami telah mengirim surat ke rumah sakit Kumau Sinjai. Kalau masalah apa ibu kandungnya tahu? Untuk saat ini kandungnya menurut informasi bahwasanya dia ada sedikit gangguan depresi. Anak tunggal atau Tidak Pak, dia anak kedua ini dari 3 saudara. Dilaporkan adalah tantenya yang tinggal di Sikiborong, saudara dari saudara kandung dan ibunya. Istrinya tadi yang depresi kan? Dan istrinya. Tantenya, saudara kandung dari ibunya. Alasannya dia karena tidak pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya yang saat ini dia dalam keadaan tidak sehat seperti biasanya. Apakah ada pengaruh video porno, Komandan? Untuk saat ini kami belum sampai ke situ karena orang tua sendiri pun tidak memiliki handphone. Dia lakukan di malam hari atau di siang hari, Komandan? Malam hari. Untuk penyebabnya, jadi tidak ada pengaruh dari minuman atau jenisnya. Anak yang berapa ya? Anak kedua, 3 bersaudara? 3 saudara. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Jika ada yang mau sampaikan mungkin silakan. Saya kembalikan ke Pak Kasat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, sudah dijelaskan semua apa yang menjadi penanganan perkara kepada masyarakat, pelayanan masyarakat yang sudah secara profesional terkait dengan perkara ini sudah dilakukan penahanan. Dan ungkapan yang langsung pula disampaikan oleh tersangka sendiri. Baik, cukup ya. Apa sudah, Mas? Sudah? Sudah. Sudah. Ya, cukup. Puas. Saya mau meminta saudara rekan, kalau memerintahkan komunikasikan dengan saya, biar kita nyambung gitu. Artinya apapun, karena tidak ada berita yang akan terlihat atau terbaca atau tersampaikan ke masyarakat, dan bukan teman-teman lah yang menyampaikan. Oke? Siap, Pak Bas? Siap. Demikian dari saya terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana acuan nomor 2 perkara 1 penganiayaan dan pengeroyokan ditambah dengan 1 pencabulan anak kandung sudah kami sampaikan ke teman-teman. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungannya, kesempatannya dan berkahnya untuk kita melaksanakan pendidikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.